Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Andi Mirdi Siombing. Bapak adalah salah satu guru pendidikan kewarganegaraan yang akan mengajar kelas ini. Salam kenal ya. Bapak baru pindah dari sekolah di Kota Jambi menuju sekolah baru ini untuk mengajarkan pendidikan kewarganegaraan pada kelas ini. Sebelumnya tinggal di Muaro Jambi. Bapak akan mengajar kelas ini tentang pendidikan kewarganegaraan, terkhususnya tentang Pancasila sebagai dasar negara kita Indonesia. Pancasila sudah dipelajari kalian dari sejak kecil hingga saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menunjukkan gambar dari sila-sila Pancasila yang kita ketahui sebelumnya itu ada 5 gambar. Nah, di gambar sebelah Bapak ini terdapat beberapa lambang sila secara acak. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan makna dari gambar-gambar yang di sebelah Bapak. Apa sih makna gambar bintang, rantai, pohon beringin, pala banteng, dan padiran kapas? Bintang menunjukkan Tuhan yang berperan sebagai rohani kita yang ada di Indonesia, yang terdiri dari beragam agama, sehingga nilai religius di Indonesia sudah diterapkan pada umumnya. Yang kedua yaitu gambar rantai. Gambar rantai di sini menunjukkan adanya kesetaraan gender. Kalian yang laki-laki maupun perempuan itu tidak akan dibedakan, dan mereka ini saling membantu. Apabila pihak laki-laki memerlukan bantuan, pihak wanita akan memberikan bantuan, begitupun sebaliknya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beringin. Beringin ini diutamakan sebagai akar-akar, dari mana latar belakang budaya Indonesia itu sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Banteng menunjukkan hewan yang sosial, di mana mereka itu sangat suka berkumpul dengan teman-temannya, sehingga di sini banteng tersebut menjadi simbol bagi rakyat Indonesia untuk selalu bermusyawarah, berkumpul untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari suatu pendapat dari pendapat yang lainnya. Dan yang terakhir ada padi dan kapas. Padi dan kapas ini merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia. Di sini mereka itu setara, tidak ada perbedaan. Untuk dapat mencapai keadilan sosial itu sendiri dilihat dari padi dan kapas merupakan bahan sandang bagi pangan dan sandang bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kemudian, nah kan tadi sudah dijelaskan bahwa gambar sila-sila tersebut sangat acak. Nah, Bapak ingin mengajak kalian untuk dapat menyusun gambar yang baik dan benar dari gambar acak sila tersebut. Ayo, siapa yang bisa menyusunnya menjadi gambar yang baik dan benar? Ya, kamu menjelaskan bahwa gambar bintang itu berada di urutan pertama. Ya, benar. Yang kedua, kemudian kamu menjelaskan bahwa rantai itu urutan keduanya dari gambar sila. Ya, benar. Kemudian kamu menjelaskan bahwa beringin merupakan gambar yang ketiga dari sila Pancasila tersebut. Yang keempat, kamu bilang bahwa itu gambar banteng. Wah, ya benar sekali kamu. Yang terakhir kata kamu padi dan kapas. Oke, kamu benar. Nah, anak, itu semoga kalian dapat memahami urutan yang benar dalam sila-sila Pancasila tersebut. Jangan terbalik ya, nanti malah aneh jadinya. Padahal itu sudah disusun dari dulu pendahulu kita, bagaimana
urutan yang tepat dalam sila Pancasila tersebut, sehingga hingga pada saat ini, detik ini, sila tersebut bisa dipahami oleh setiap orang. Kemudian Bapak akan memberikan tujuan kita mempelajari Pancasila itu apa sih, manfaatnya bagi kita gitu. Nah, Pancasila kan itu berisi nilai-nilai dan moral yang diajarkan kepada kita. Bagaimana sih, apa aja sih yang menjadi dasar dalam berkehidupan bernegara di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan negara kita itu sendiri. Nah, di situ kita menjadi acuan dalam berteman dengan saudara, dengan teman-teman yang lainnya di dalam kelas ini, sehingga tercipta suasana yang harmonis. Walaupun kita latar belakangnya berbeda, dari sukunya berbeda, agamanya, sehingga dari perbedaan suku tersebut kita dapat bersatu membangun Indonesia yang lebih maju, sehingga kita terhindar dari sikap yang tidak disukai oleh teman-teman yang lain, mudah diadu domba. Wah, itu sangat tidak suka sekali saya. Maka dari itu kita akan mengaitkan Pancasila itu apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi gambar bintang dengan silanya, bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Memberikannya contoh ketika kalian kan beragam nih, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, walaupun dan Konghucu. Dari perbedaan tersebut kita tidak boleh membeda-bedakan dalam pertemanan. Mereka itu sudah ada ajarannya masing-masing. Jadi kita harus saling mentoleransi meskipun kita berbeda. Yang kedua itu tersebut adanya kesetaraan gender. Kita sebagai manusia dengan teman-teman sekelasnya, ada cowok dan ada cewek. Nah, dari kedua perbedaan tersebut kita harus saling membantu, tidak ada yang membeda-bedakan. Gara-gara dia temenan sama si cowok, dia teman cewek, mereka enggan dalam melakukan pertolongan. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian sila yang ketiga tentang konflik. Teman-teman dan anak-anak sekalian kan mempunyai suku dan latar belakang berbeda. Latar belakang tersebut dijadikan sebagai acuan kita untuk tidak dapat membedakannya. Meskipun misalkan dia suku Bugis, suku Batak, tidak meleceh-lecehkan kebudayaan mereka. Saling berkomunikasi, saling berbagi apa yang diajarkan dari budaya mereka kepada anak-anak semua ya. Yang keempat, yang gambar banteng tadi, mengutamakan keputusan bersama ketika kita menentukan nih ketua kelas di kelas ini, saling bermusyawarah, memberikan suaranya kepada teman yang ingin dijadikan sebagai ketua kelas. Nah, dari suara terbanyak itu dialah layak menjadi ketua kelas tersebut karena hasil musyawarah teman-teman anak-anak semua ya. Dan yang terakhir, Padi dan Kapas ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Contohnya gotong royong di sekolah, membersihkan taman sekolah, kelas sebelum di pelajaran kita mulai tadi. Oke. Nah, itu materi dari Bapak. Semoga dapat dipahami. Bapak akan mengulang kembali apa sih yang sudah Bapak jelaskan kepada anak-anak semua, yaitu tadi kita melihat gambar-gambar sila yang dimulai dari gambar bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Nah, dari makna-makna tersebut, gambar ketuhanan yang Maha Esa yaitu bintang menunjukkan rohani seorang orang Indonesia yang beragam, dimulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
gambar rantai menunjukkan kesetaraan gender dari rakyat Indonesia. Yang ketiga, pohon beringin dari latar belakang yang berbeda dan suku yang berbeda-beda pula. Yang keempat, tentang banteng. Di sini hewan banteng suka berkumpul, dijadikan hewan yang sosialnya tinggi. Hasil musyawarah itu merupakan suara yang terbaik dan itu menjadi keputusan bersama. Yang kelima, padi dan kapas. Semuanya itu sama, tidak ada perbedaan dalam kesenjangan sosial dalam hasil bumi Indonesia. Yang terakhir, kita akan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari tadi. Sila pertama, adanya beragam agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, tentang hidup rukun, saling tolong menolong antara teman-teman, anak sekalian di kelas ini apabila teman kalian membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, tidak membedakan antara suku teman-teman yang berbeda, suku anak-anak yang berbeda-beda nih. Bapak sendiri dari suku Batak, teman yang dari suku Bugis. Yang keempat, tentang banteng. Banteng ini mengutamakan keputusan bersama. Dan kelima, ikut serta dalam gotong royong dalam padi dan kapas, terutama dalam bidang pandang dan sandang dan pangan. Nah, itu review dari Bapak sekali, dan Bapak ingin sekali memahami seberapa jauh sih anak-anak memahami pelajaran Bapak pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak ingin memberikan secara lisan nih contoh penerapan sila keempat. Siapa yang mau menjawab? Ayo tunjuk tangan. Ya, kamu. Ayo sebutkan sila keempat, penerapannya apa? Misalkan kita mau membentuk, apa kata kamu tadi? Membentuk tim sepak bola yang berumur usia 16 tahun. Nah, itu teman-teman yang lain mengusulkan dimanakah yang paling hebat dalam bermain sepak bola. Nah, kalian mengusulkan itu, dan dialah yang terpilih menjadi pemain sepak bola di antara teman-teman kalian, karena dia merupakan suara terbanyak dari teman-teman yang lainnya dan layak menjadi pemain sepak bola. Ya, demikian pelajaran yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, anak-anak, dan semoga kalian dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari anak-anak. Terima kasih.